Biasanya untuk punya komputer yang full set, baik di rumah ataupun di kantor, opsinya adalah antara memilih jalur rakit PC atau memilih jalur AIO atau All-in-One PC. Kali ini kita lagi kedatangan satu set PC yang minimalis dan mungkin bisa jadi opsi untuk kalian yang memiliki Soho atau nama lainnya adalah Small Office, Home Office. Halo Global Ferry di sini. Inilah Acer TC1650, si tower komputer mungil ditemani oleh monitor 21,5 inci slim monitor dari Acer juga, yaitu Acer SA220QA. Let's check it out! Overall looks combo ini bisa dibilang mungil dan slim. Monitornya secara profil super tipis dan memang layak disebut sebagai monitor ultra thin dengan ketebalan 6,3 mm saja dan juga bezel-less atau zero frame dengan tampilan yang minimalis tapi tetap stylish dan elegan. Untuk tower komputernya sendiri, profilnya juga masih tetap mungil, namun memang bukan dalam bentuk mini PC. Ukurannya hanya 16 liter saja, jadi sangat mudah untuk menyelipkannya di atas meja, seperti setup kita untuk akses yang lebih mudah dan juga cepat. Setup ini dengan mudah terlihat rapi dan profesional, paling hanya tinggal ngurusin kabel manajemen di belakangnya aja. Tower komputernya sendiri punya konektivitas yang cukup lengkap. Di bagian belakang ada 2 buah HDMI, segudang USB Type-A campuran 3.2 dan juga 2.0, RJ45 dan multimedia ports. Di bagian depan ada audio in dan out, USB 3.2 Type-A, USB 3.2 Type-C, dan terakhir full size SD card reader. Yang mengejutkannya lagi, tower komputer ini bahkan masih memiliki sesuatu yang sudah dilupakan di zaman sekarang, yaitu DVD drive. Berasa tua mengingat how disk drive itu benar-benar berdampak dulunya untuk kemudahan dan kecepatan konektivitas dan juga untuk membaca data. Untuk soal nirkabel, opsi Wi-Fi 6 juga sudah tersedia, sehingga koneksi Wi-Fi-nya jauh lebih cepat dan juga stabil, asal dengan catatan router pilihan kalian juga sudah mendukung Wi-Fi 6 untuk kecepatan penuhnya. Dalam paket penjualannya si TC1650 ini juga kalian akan mendapatkan default keyboard dan juga mouse dari Acer untuk memulai dengan cepat. Untuk si monitornya, monitor ini merupakan monitor 21,5 inci super tipis dengan panel IPS. Resolusinya Full HD aja dan memiliki konektivitas HDMI ataupun VGA. Monitor ini walau tipis dan terlihat tidak begitu high performance, masih mendukung refresh rate hingga 75Hz, response time 4 ms, tingkat kecerahan 250 nits, dan juga punya color gamut 72% NTSC. Digabung dengan tower komputernya, konsumsi multimedia di sini tentunya sangat nyaman, terutama untuk kegiatan standar sehari-hari. Monitor ini juga bisa di-adjust angle-nya dari -5 hingga 15 derajat untuk kenyamanan sesuai workstation kalian. Comfy View juga hadir di sini untuk mengurangi glare. Output gambarnya cukup tajam dan memiliki kualitas yang berada di atas rata-rata monitor sekelasannya. Untuk spesifikasi, TC1650 dibekali oleh prosesor dari Intel up to Intel Core i7 11 Gen prosesor. Untuk di unit yang kita review kali ini masih memanfaatkan Intel Core 10 Gen, yaitu Intel Core i3 10105. Untuk grafisnya juga memanfaatkan Integrated Graphics Intel UHD 630. Menjalankan tugas sederhana seperti web browsing, word processing, dan beberapa tugas lainnya masih bisa dibabat oleh PC ini. Namun kalau untuk game, hampir bisa dipastikan semua modern games akan struggling untuk bisa menyala di sini. RAM yang digunakannya juga RAM 4GB single channel, tapi masih tersedia slot untuk mengupgrade hingga 32GB dual channel. Storage-nya juga sayangnya masih menggunakan HDD, sehingga sangat wajib untuk menambahkan SSD untuk mendapatkan performa yang jauh lebih baik. Performa PC-nya sendiri secara umum cukup oke, namun memang ini bukan membawanya ke kelas yang lebih serius, tapi cukup sebagai casual computer saja. Untuk benchmarknya, sayangnya kita hanya berhasil melakukan benchmarking di Cinebench R23 dengan skor yang didapatnya berada di 829 poin di single core dan 4647 poin di multicore. Soal upgradability, karena sebenarnya kalian sama seperti membeli komputer biasa, TC1650 ini tergolong cukup fleksibel untuk di-upgrade. RAM-nya masih tersedia satu slot kosong dan masih juga terdapat SATA slot yang tersedia, dan to my surprise, masih ada satu lagi slot PCIe yang tersedia juga. Melihat ini, kemungkinan besar kita dapat memanfaatkannya untuk beberapa upgrade yang cukup recommended dan signifikan seperti menambahkan SSD, mengupgrade RAM, dan mungkin memasangkan dedicated GPU untuk performa yang jauh lebih baik. Paling perlu dicatat aja, power supply-nya antara harus diganti juga atau bisa memilih jalur dedicated GPU yang lebih less hungry seperti GT730 ataupun GT1030.
Nah, finally berapa harga yang dibanderol untuk setup ini? Walau datang sepaket, sebenarnya monitor dan tower komputernya ini memiliki harga terpisahnya masing-masing. Untuk monitornya sendiri, Acer membanderol dengan satu konfigurasi saja di harga 2 jutaan rupiah. Dan sedangkan untuk tower komputernya dibanderol dengan harga mulai dari 8,1 jutaan rupiah untuk Intel Core i3 dan bisa diupgrade dengan opsi hingga i7 tergantung kebutuhan kalian. Dalam pembeliannya, kalian juga akan dilengkapi monitor Acer berukuran 19,5 inci. Namun untuk paket review kali ini, kita mendapatkan opsi monitor yang lebih luas di 21,5 inci seperti di monitor SA220QA ini sendiri untuk membagikan experience yang lebih baik lagi. Jika kalian membutuhkan informasi lebih lanjut tentang produk ini, kalian bisa langsung cek kolom deskripsi aja ya Gooples. Jadi untuk siapa sih sebenarnya komputer ini? Satu hal yang pasti, ini merupakan combo computing device yang cocok untuk penempatan area yang lebih compact dan juga butuh solusi sepaket lengkap siap pakai. Ini mungkin banyak dipilih jalurnya oleh perusahaan korporat yang cukup sustainable dan bukan modelan startup. Alternatif lain adalah penggiat kerja di rumah yang membutuhkan solusi simple, cepat, dan mudah, siap pakai dalam hitungan singkat. Sebenarnya selama tugasnya lebih ke ranah word processing, web browsing, management, dan lainnya, spesifikasi paling dasar dari tower komputer ini akan sangat mumpuni. Ini berarti kita harus menutup keinginan untuk misalnya heavy photo editing, video editing, content creation, dan juga gaming ke komputer ini, karena memang bisa dibilang kurang cocok. Untuk penggunaan straight out of the box pun kita sebenarnya agak 50-50. Kita cukup merekomendasikan penambahan seperti mengganti ke SSD dan memilih opsi dedicated GPU untuk performa yang lebih oke. All in all, form factor dari TC1650 ini ditemani oleh monitor SA220QA merupakan combo minimalis dan lengkap untuk starting point user yang butuh komputer tidak terlalu mahal, tapi bisa di setup dengan cepat dalam waktu yang singkat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Gooples. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya @guigwicom dan gue pribadi di @fsp+. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.